kita tuh tinggal 62%. Tapi karena jalannya itu turun, mungkin turunnya sekitar 3 kiloan gitu ya, atau 4 kiloan, itu nambah sampai 66% teman-teman. Jadi dari 62% tambah 4%. Gimana Om ininya? Apa shock breakernya gimana? Apakah masih bunyi-bunyi apa enggak ya? Sampai detik ini setelah pergantian yang kedua udah nggak bunyi-bunyian teman-teman. Jadi kalau teman-teman lagi di tanjakan turunan yang meliak-meliuk, ada motor kanan kiri, itu sering banget teman-teman terjadi AEB-nya itu akan sering aktif. Nah ya untungnya di disable, cuma tetap bikin kaget kita gitu. Jadi seolah dia ngerem terus lepas lagi, ngerem terus lepas lagi, jalan lagi gitu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngevlog lagi teman-teman. Hari ini kita mau jalan-jalan teman-teman. Kita mau road trip. Kebenaran anak-anak libur sekolah. Udah habis UTS ya dek? Iya. UTS atau ujian ya? Udah selesai ujiannya. Jadi Jumat ini udah libur teman-teman. Nah, kita ajakin aja jalan-jalan. Nah, kita mau kemana nanti ikutin terus ya. Rencananya sih memang ya pokoknya ikutin aja lah gitu ya. Ikutin dulu, nanti kita belum kasih tahu. Cuman kita lagi bingung nih teman-teman. Kita mau pakai yang mana mobilnya? Yang Neta atau si Omoda e-Fav atau sana BYD M6? Enaknya yang mana? Saya nggak tahu juga. Baterainya yang apa? Yang masih apa ya, yang maksudnya baterainya yang penuh yang mana gitu ya kira-kira. Tapi sih saya enaknya pakai yang Omoda aja. Gimana Omoda? Hah? Enak Omoda ya? Hah? Omoda? Apa? BYD aja? Tuh lihat si bocil bilang katanya BYD aja. BYD apa Omoda enaknya? BYD. Kenapa BYD? Soalnya di dalamnya luas. Apa? Luas. Di dalamnya luas katanya teman-teman. Tapi Omoda enak. Kalau Omoda e-Fav dia bisa ngebut, enak di bawahnya. Kan kita mau ke Jawa Tengah, kita mau jalan jauh di tol, pasti enak kalau buat set gitu. Beda aja Pak. Soalnya bisa tidur. Bisa tidur. Oke teman-teman. Nah, ini ada perdebatan. Saya mau pakai Omoda e-Fav karena enak buat kalau di tol enak lah ya Omoda e-Fav. Kamu pilih mana? BYD. Waduh, kalah kita nih. Yang satu pilih BYD juga. Oke, kita gambreng aja ya. Kita gambreng ya. Panggil kakak Rivel panggil, kakak Rivel. Mama perlu nggak Mama? Nggak usah ya. Yang laki-laki aja, oke. Nah, ini kita kumpul lagi teman-teman. Kita mamanya lagi nyiapin itu tuh koper tuh, lihat tuh mana tuh. Wah, mau lagi nyiapin koper di dalam. Kita gambreng ya. Yang apa? Yang menang berarti boleh pilih mobil ya. Iya. Yang menang pilih mobil ya. Oke teman-teman, kita gambreng ya ini. Ya, tapi kalau menang tapi baterainya rendah gimana ntar? Tetap aja. Ngecas ya. Oke, ya udah. Oke teman-teman, kita gambreng dulu ya sama bocil-bocil nih. Oke, Om Pipa Layung gambreng. Sama teman-teman. Oke, lagi. Om Pipa Layung gambreng. Ya, Raka, Reva yang menang. Apa pilih mana? BYD aja Pak. BYD. Oke teman-teman tuh. Kita akhirnya pilih ya udah BYD. Coba lihat kamu itu baterainya. Baterai berapa baterainya? Nah, teman-teman kita kuncinya di dalam. Ambil dulu. Kita kalah nih, ternyata yang menang si Revan. Dia pilih BYD M6. Ya memang sih BYD M6 enak lu luas ya kalau bawa orang banyak kayak gini. Emang enak pakai BYD M6 teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Nggak tahu baterainya berapa. Kita lihat dulu baterainya. Berapa, Dek? Berapa persen baterainya? Tahu nggak lihatnya caranya? Di dashboardnya ada baterai. Berapa persen?
Coba bantu lihat Gih, adik apa kakak kayaknya nggak tahu lihatnya gimana. Ada nggak? Ayo, berapa persen baterainya? 8 berapa? 82. Wih, tuh anak saya yang kecil malah paham. Anak saya yang kecil malah paham. Oke, teman-teman, 82%. Ya, cukup lah. 82% masih bisa jalan berapa kilo tuh ya? 400-an kilo lah ya. Kalau BYD M6 82-an kilo masih bisa jalan 400 kiloan. Oke, teman-teman, ikutin terus perjalanan kita. Kita mau ke Dieng, teman-teman. Kita mau ke Dieng. Tapi saya nggak tahu mau lewat jalur yang aman-aman aja atau lewat jalur-jalur yang ekstrim karena banyak ya menuju Dieng itu jalan alternatifnya banyak. Apakah lewat jalur-jalur yang ya nggak sedikit agak ekstrim atau lewat jalur biasa? Karena ini perjalanannya siang, mungkin sampai sana malam. Jadi saya takut juga kalau kita malam di jalan-jalan yang kurang bagus. Makanya nanti kita coba lihatlah yang enak yang mana. Oke, segitu ya teman-teman ya. Ikutin terus perjalanan kita, road trip kita kali ini menuju kemana? Di Dieng, Jawa Tengah. Oke teman-teman, kita mau berangkat ya. Bawa satu koper aja. Kopernya bawa Kak? Ayo Kak, Rafka masuk yuk. Wah, tuh lihat dari baru belum dicopot plastik-plastiknya. Ini copot dulu deh plastiknya, Dek. Copotin dulu plastiknya. Ini dari baru belum dicopotin. Tunggu Kak, sebentar Kak. Teman-teman, kita udah bawa koper satu, tas sama ini sih bawanya BYD ya. Jadi tahu nih, koper ukuran 24 in aja nggak cukup loh ditaruh di sini, diri nggak cukup, tidur juga nggak cukup. Jadi mau nggak mau tidurin jok ya, setengah sisi ditidurin baru bisa. Oke, kita persiapan jalan yuk. Kita lihat dulu baterai kita. Bismillah. Kita coba lihat baterai kita itu. Wah, ada telepon pas banget lagi. Nanti aja dulu deh. Telepon kita angkat apa enggak ya? Nanti aja. Kita tutup dulu. Oke, baterai kita itu di sini aja deh. Tuh ya, 82% teman-teman ya. Baterai kita 82%, masih bisa jalan 456 kilo ya. Kalau di sini coba kita lihat menu baterai. Baterai itu di mana ya? Navigation, setting di mana nih? Energi. Itu ya, baterai kita 82%. Ya gitu aja sih. Coba kalau kita lihat teman-teman ya. Jadi kalau kita mau seperti ini ya, kondisi 82%, kita coba masuk ke navigasi ya. Kita masuk ke navigasi. Kita kan tujuannya Dieng ya. Tujuan Dieng, tapi kita mau mampir dulu sih ke kantor sebentar. Nah, ini kalau ngelihat, kalau teman-teman klik di sini ya, klik di sini, kira-kira tuh masih bisa jalan berapa kilo, dia akan kalkulasi ya. Tuh lihat. Dia akan kalkulasi dengan kondisi kita 456 km ya. Baterai kita kan 82% ya, masih bisa 456 km. Itu bisa sampai Semarang loh. Tuh ya. Kalau dilihat tuh masih bisa sampai Semarang kita. Tapi kita kan nanti mau rencana mau ke arah itu ya, Dieng ya. Jadi ya intinya aman. Nah, karena nanti di rest area kan pasti ada SPKLU ya. Jadi intinya aman teman-teman. Oke, kita siap jalan ya teman-teman ya. Ini saya coba riset aja kali ya. Kita coba riset tripnya. Ini trip yang B ya, lihat teman-teman ya. Yang B sekarang 1624,1. Saya nolin aja. Saya riset. Oke, sudah riset ya. Trip B nya saya riset. Nanti kita lihat ya berapa kilo kita perjalanan, habis berapa pengisian baterainya nanti ya. Halo guys, kita udah di perjalanan. Baru keluar komplek sih. Baru keluar komplek. Kita mau mampir dulu ke kantor sebentar. Mau ada sesuatu yang kita omongin di kantor. Nanti setelah itu baru kita ada satu persinggahan lagi. Kita mau ke rumah saudara dulu. Saudara baru pulang dari Australia. Jadi kita mampir dulu ke rumah
Saudara, nanti dari situ baru cus kita ke Dieng ya. Ini cuacanya mendung banget teman-teman. Jadi di Depok ini mendung banget. Ini tinggal nunggu hujan derasnya aja karena udah gelap banget ya. Kita lewat dalam-dalam aja ya. Oke teman-teman, ikutin terus ya perjalanan kita. Nanti kita report kita berhenti di mana, habis berapa konsumsi listriknya gitu ya. Terus berapa rupiah nanti kita ngecasnya. Ini baru jalan 1 kilo aja, baru keluar komplek. Oke gitu ya teman-teman ya. Halo guys, aduh kacau guys, kacau. Jadi kita itu tadi kan siang harusnya berangkat cus ke Dieng kan. Cuman tadi memang mampir ke kantor sama mampir ke rumah saudara yang baru pulang dari Australia, tante saya. Cuman tadi karena ngobrol-ngobrol lama sama tante di sana, akhirnya gagal guys mau berangkat ke Dieng siang tadi gitu kan. Habis Jumatan pengen jalan, nggak taunya malah diajakin ngobrol panjang. Ya udah akhirnya kita pulang lagi ke rumah, dan sekarang malam ini jam tepat 19.47 kita baru mau jalan dulu ke Diengnya nih. Jadi sekarang baterai tinggal 68% dari rumah, 68%. Jadi ya udah kita cus aja malam ini jam 8 malam lah, anggapnya dari sini ya gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, kita cus ya. Halo guys, kita sampai di rest area KM57. Istirahat dulu sebentar teman-teman. Anak-anak lagi pada makan di McD. Kebetulan ada SPKLU, ya udah kita ngecas aja. Kita ngecas pakai yang 25 kW aja yang kecil. Kita pakai yang 25 kW. Tadi hanya beli 10 kWh aja teman-teman. Hanya beli 10 kWh aja. Ini ya, kita pakai yang kecil aja, yang 25 kWh. Tadi saya monitoring masuk sih ke dalam mobil 23 kWh ya. Saya beli hanya 10 kWh aja karena sebenarnya baterai sih masih tadi sampai sini tuh 51% ya. Sampai di sini 51%. Jadi ya saya pikir tadi mau ngecas di rest area Cirebon ya, biar istirahat lama di situ, karena sampai di Dieng kan saya yakin juga kalau perjalanan ke sana kan lebih banyak hutan gitu ya. Jadi saya pikir biar agak pagian dikit lah gitu. Jadi biar agak sunrise, agak pagian mungkin lebih enak gitu. Makanya ya jalan santai aja sekarang. Kalau tadi emang agak ngebut saya dari rumah sampai ke KM57 karena ngantuk juga. Udahlah, kita ngebut sedikit biar sampai di sini karena ngejar anak-anak mau makan malam belum ada makan malam, takut masuk angin. Makanya kita akhirnya pada makan di McD. Ya udahlah. Sembari kita beli 10 kWh baru 7,3, saya lihat baru masuk 7,3 kWh. Mungkin sekitar karena lama ya. 10 kWh mungkin sekitar ini sudah jalan 18 menit teman-teman, 18 menitan. Mungkin nanti saya akan ngisi lagi di Cirebon aja kali ya, dipenuhin aja di sana supaya nanti ke Diengnya nggak ngisi lagi lah gitu ya. Jadi biar saya belum tahu juga, belum explore juga di daerah Dieng tuh nanti kita ngecas di mana gitu. Ya udah pokoknya jalan aja gitu ya teman-teman ya, ikutin terus ya. Guys, kita jalan lagi. Kita tadi ngecas sebentar aja di rest area KM57 sembari makan malam. Sekarang jam 10 malam, jam 10 pas. Baterai kondisi di KM57 ini 64% teman-teman. Jadi 64%. Tadi sih dari rumah 68 ya kalau nggak salah, tadi 62 atau 68. Tadi ngebut terus aja. Tadi kita lewat tol dari Sawangan tuh langsung tol Jatikarya ya, yang tembus Cibitung. Kita lewat tol situ. Sebentar aja sih dari situ, paling cuma 1 jam sampai di sini di KM57. Udah sembari makan malam, sembari ngecas. Kita ngecasnya juga nggak pakai yang gede tadi kan, cuma pakai yang 25 kW dan belinya cuma 10 kW tadi. Kenapa belinya 10 kW? Karena saldonya tadi tinggal 25.000 di PLN Mobile. Ya udah akhirnya ngecas 10 kW aja. Karena memang kita mau berhenti lagi di rest area
206 ya, 206 atau di Cirebon lah. Kita kayaknya mau bakal ngecas lagi di Cirebon. Jalan santai aja karena memang ngejar biar nanti jalan di lereng-lereng bukit di menuju ke Diengnya itu nggak gelap banget. Ini kalau sekarang kan sampai, kalau kita kejar sekarang kan sampai di sana tengah malam juga, ngapain juga kan, nggak kelihatan pemandangan ya kan. Tapi kalau udah mulai pagi mungkin lebih agak enak teman-teman. Oke ya, gitu dulu. Kita cus ke KM 206 ya kalau nggak salah, 206 apa 209 ya. Ya pokoknya yang di Cirebon lah gitu teman-teman. Halo guys, kita mampir lagi di rest area PLN 130 di KM 130 ya. Berisik. Kita di KM 130 lagi ngecas lagi teman-teman. Kita lagi ngecas pakai ultrafast yang 120 kW, yang 200 kW. Tapi ternyata masuknya cuma 60 kW. Cuman 62 kW teman-teman. Jadi nggak sampai 115 kW ya. Cuman 62 kW aja. Oke, nggak apa-apa. Kita mengulur-ulur waktu supaya pagi, supaya nggak sampai di Dieng itu tengah malam gitu kan. Jadi biar enak teman-teman. Oke, kita istirahat dulu, kita tiduran dulu deh di sini ya teman-teman ya. Nanti tadi sih pengen di rest area 206 ya atau di 209, tapi tadi mata udah nggak kuat, udahlah kita mampir di 130 dulu, nanti ya sembari istirahat baru cus lagi nanti di 206 gitu ya. Halo guys, kita lagi singgah lagi sekarang, lagi di rest area KM 275A teman-teman. Di KM 275A kita mampir ngecas lagi. Tadi kita di rest area sebelumnya ngecas sampai full ya, sampai 100%. Sampai di 275 ini kondisi baterai itu, ini baru banget saya ngecas 62% tadi teman-teman. Ini baru banget ngecas, kondisinya 62%. Mungkin kita fullin aja, kalau emang nggak ada antrian kita fullin aja sampai ke 100%, karena mungkin sebentar lagi kita akan keluar Wuleri teman-teman. Jadi tol Wuleri kita akan keluar, mungkin dari Wuleri sampai ke Dieng kayaknya nggak bakal ada charging station ya, mungkin ya, saya belum tahu, saya belum browsing juga. Jadi ini ya udah pokoknya go show aja, jalan aja. Makanya saya prepare di 275 ini kita penuhin dulu ya, sampai 100%. Harapannya sih kayaknya sampai di Dieng nggak ngisi pun. Kalau turun mungkin nanti pas balik ya nggak ada masalah ya, tapi karena mengingat nanti kita berangkat ini bakal nanjak terus, jadi ya udah kita penuhin dulu aja teman-teman. Coba kita lihat yuk ke sana yuk, berapa KW kita dapatnya ya. Oke teman-teman, kita lihat berapa KW sih. Ini tuh ABB ya, ABB tuh 50-an KW teman-teman. Nah bener ya, 50 KW ya. Itu cuma 48 KW yang masuk ya teman-teman ya. Dari 62 sekarang udah 68% tuh naik tuh. Ya kita tunggu aja. Kalau emang kita sekiranya nggak ada antrian, kita terusin aja sampai 100% mungkin sembari istirahat. Karena posisi sekarang masih jam 3 teman-teman, jam 3 pagi. Jadi saya sengaja biar kita mau lewat Tambi ya, kita mau lewat Dieng itu tapi lewat Tambi jalurnya, karena perkebunan teh Tambi kayaknya bagus viewnya. Walaupun jalannya mungkin sedikit meliak-liuk tapi kayaknya enak. Makanya kita mau ambil arah Tambi aja teman-teman. Oke, sengaja kita penuhin dulu di sini supaya nanti keluar Wuleri kita langsung naik ke atas, udah nggak perlu ngecas-ngecas lagi lah gitu ya. Oke, begitu dulu ya teman-teman ya. Oke, selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah sekarang udah
terang tuh, lihat. Udah terang karena sekarang itu sudah jam 6 ya. Sudah jam setengah 6 sih, setengah 6. Nah, kita lagi di rest area 379A. Di rest area 379A kita lagi ngecas. Karena ini rest area terakhir ya teman-teman ya. Ini rest area, maksudnya gini, rest area kita sebentar lagi kita mau keluar ya. Sebentar lagi kita mau keluar. Saya pikir tadi itu yang di 275 itu terakhir, ternyata memang 379 ini ada. Saya pikir 275 kita mau keluar nggak lama gitu kan, nggak nyampe 379, tapi ternyata tadi pas dicek masih ngelewatin rest area 379 karena Uleri masih di depan. Nah mau nggak mau ya, karena tadi baterai sampai di sini sekitar 58%, karena saya tadi ngebut terus teman-teman. Kita lari 120, 140, 120, 140, pokoknya gaspol terus aja. Makanya drain baterainya agak lumayan. Sampai di sini tadi 52% atau 56% saya lupa. Kita lagi ngecas. Kayaknya kita mau fullin aja sampai 100% karena nanti kita khawatir di Dieng bener-bener dari sini akan nanjak terus. Kita melewat Tambi pasti akan nanjak terus, makanya kita fullin aja. Saya karena masih worry di daerah Dieng itu apakah ada SPKLU apa enggak, karena kita belum tahu. Ya udah, makanya kita ini aja ya, kita fullin aja di sini teman-teman. Coba kita lihat yuk, kesana yuk ke dispensernya ya. Oke, kita lihat yuk ke dispensernya. Ini udah lumayan ramai tuh, lihat rest areanya udah orang pada sholat subuh ya. Tadi kita sholat subuh sih di 275. Oke, sekarang 63%. Saya di sini masuk ya, cuman 80 kW aja ya. Padahal ini 200 kW, tapi kita nggak bisa sampai 115 kW. Cuman 80 kW aja teman-teman di sini ya. Oke, kita tunggu sampai 100% lah, nggak apa-apa. Kita berlama-lama di sini, tinggal keluar setelah itu kita tinggal naik ke atas ya. Di sini SPKL itu ada banyak ya. Ini 200 kW, tapi saya nggak tahu kenapa ini nggak bisa di BYD M6 tetap masuk ke 70 aja. Saya nggak tahu kalau yang sebelah sini, ini juga sama 200 kW juga, tapi apakah sama 70 kW juga atau bisa 115 buat BYD, saya nggak tahu. Cuma kalau ngeliat dari sini tuh space tempatnya, lihat ya, kalau di sini udah ada mobil 2, misalkan pakai yang DC charging ini, yang sini bingung nih. Yang ini kebanyakan tuh lihat, yang Type 2 ya, yang AC Type 2 ada juga 2 nih punya Hyundai ini. Nah yang kita kan pakai yang itu ya, jadi ya ininya banyak, gunnya banyak, tetapi parkirannya yang nggak ada ya, gitu nih teman-teman, parkirannya yang nggak ada gitu ya. Alhamdulillah ya, gerimis kecil nih di sini. Di 379 ini enak lah ya. Di 379 ini depannya masjid tuh, buat teman-teman yang mau sholat di sini, mau santai-santai bisa. Dan lumayan bersih juga di sini ya. Kalau ngeliat sih lumayan bersih. Nah di situ ada GBT ya teman-teman ya. Jadi DC GBT buat bingo itu bisa di situ ya. Buat bingo, buat wuling ya, pokoknya buat cloud EV itu bisa di sini. Jadi di 379 ini selain ada yang CCS 2, ada juga yang buat wuling, yang GBT. Ternyata udah ada ya yang buat GBT. Tapi di situ ada CCS 2 juga loh. Jadi di situ tuh yang EV Power itu selain GBT, jadi sebelah tuh GBT, yang sebelah kanan lagi dipakai, sebelah kiri tuh CCS 2. Jadi lumayan banyak nih di 379 ya. Tapi setahu saya yang EV Power ini hanya 50 kW. 50 kW aja teman-teman. Oke, kita tunggu ya sampai full aja lah, kita fullin aja sampai di sini. Halo guys, selamat pagi. Tadi kita udah ngecas kan di rest area 379A ya. Kita fullin sampai 100. Nah, kita nih sekarang udah keluar tol Wuleri. Kita udah keluar, jadi kan habis jembatan Kali Kangkung tuh, yang merah tuh, Kali Kuto, Kali Kangkung itu udah nggak lama kan pintu tol Wuleri kan sebelah kiri, kita udah keluar.
Nah sekarang kita mau ambil, ikutin GPS aja, tapi yang jelas sih arahnya arah Tambi. Karena kan ke Dieng ini banyak kan, jalur banyak gitu. Tapi kita memang dari dulu pengen banget lewat Tambi, karena pengen ngerasain perkebunan teh Tambi. Ya kita coba aja nih lewat sana gitu. Memang jalannya sih mungkin agak meliak-liuk ya. Yang penting baterai udah 99% nih di lampu merah ini. Keluar langsung lampu merah, langsung tekuk kanan kita teman-teman. Memang agak boros, saya bawa dari Jakarta, dari Depok lah ya. Itu tadinya pengen santai, cuman ternyata kita pengen tiduran aja di SPKLU gitu kan, apa di rest area saat lagi ngecas. Jadi ngebut-ngebut terus aja, ngejar SPKLU lagi, kita tiduran gitu kan, pengen istirahat aja supaya paginya ini kita bisa dapat perjalanan di Tambinya tuh pagi gitu, udah terang gitu kan. Nah tadi tuh ya ngilangin ngantuk, kadang ya suka suka cari, bukan cari lawan ya, tapi cari temen yang bisa diajak agak cepat sedikit gitu teman-teman. Makanya tadi lari 140, 120, 140, 120. Kita pikir karena SPKLU tuh kalau di rest area pasti ada di Cipali ini ya. Jadi ya udah kita gaspol aja gitu teman-teman. Oke, ini sayangnya mendung ya. Dan baru hujan juga di sini. Di sini baru hujan, jadi baru selesai hujan tapi masih gerimis-gerimis nih teman-teman. Kalau ngelihat dari map peta itu dari sini sih cuman 1,5 jam aja nih, dari pintu tol Weleri itu cuma 1,5 jam. Cuman jalannya mungkin agak lika-liku aja ya gitu teman-teman. Kita prepare karena kita belum pernah ke Dieng bawa mobil listrik gitu ya. Jadi kita belum tahu di sana apakah di PLN UP3-nya ada SPKLU atau enggak, karena kita juga nggak browsing dulu, nih bener-bener go show aja langsung aja. Cuma karena bermodalkan BYD M6 ini kan dalam keadaan baterai full tuh kan bisa 500-an kilo kan. Jadi kita pede aja gitu, 500 kilo ya mungkin dari pintu tol Weleri sampai ke atas itu kan paling berapa kilo aja kan, walaupun memang nanjak-nanjak, tapi pas turun kan juga terbayar ya. Kita nggak perlu ngedrain baterai kan saat turun, mungkin bisa malah nambah regenerative brakingnya gitu kan. Kita jalannya sepi ya, enak ya, masih pagi jalannya sepi, jadi masih nggak rame gitu teman-teman. Oke ya, kita jalan dulu teman-teman, nanti kita update terus seperti apa konsumsinya. Kalau tadi saya udah hitung di waktu pengisian terakhir di rest area 79 itu, kita tuh dari Depok sampai ke titik tadi rest area KM 379 itu kita udah ngisi 260.000 teman-teman. Jadi kita udah ngisi 260.000. Ya hitungannya itu udah ngebut sih, irit ya menurut saya. Karena biasanya kalau kita bawa mobil bensin itu paling enggak ngisinya aja udah 400.000 tuh. Untuk dari sana sampai ke Weleri ini mungkin bisa udah ngisi 2 kali mungkin ya. Kalau dari rumah gitu mungkin udah ngisi 2 kali gitu. Tapi nanti kita update lah sampai di Dieng berapa persen gitu, terus nanti sampai di rumah lagi gimana gitu ya. Oke gitu ya teman-teman ya, ikutin terus ya. Halo teman-teman, kita sudah masuk ke daerah Tambi ya. Jadi ini nggak tahu nih apakah ini yang disebut dengan tol langit gitu ya, karena memang dari tadi di atas terus teman-teman. Ini kita lagi ngantri karena jalurnya tuh curam banget. Banyak mobil-mobil yang jalannya pelan, nggak kuat gitu ya. Mobil L300 kosong aja nggak kuat nih. Kita juga harus pintar-pintar nyari momentum, jangan sampai hilang momentum teman-teman. Walaupun mobil kita ini sebenarnya mobil listrik, kalau kesini sih nggak butuh effort besar ya, pasti kuat-kuat aja nih. Apalagi tenaganya M6 ini bagus gitu ya. Teman-teman kalau ke daerah yang nanjak-nanjak gini pakai normal aja cukup, jadi nggak usah pakai yang sport. Ya eco juga mungkin jangan, tapi better sih menurut saya normal aja, karena normal itu torsi awalnya nggak besar banget dibanding sport gitu kan, nanti malah slip karena jalurnya juga kan takutnya licin gitu ya. Ini ada resto cafe, apa kita mampir sini ya? Yuk kita mampir ya sini yuk.
Oke teman-teman, kita mampir dulu di atas ini, di ketinggian ada resto cafe. Aku nggak tahu ini udah buka apa belum karena kita masih jam berapa sekarang? Jam 7.41 teman-teman. Ya ada sih tuh buka-buka kopi gitu ya. Kita ini aja deh. Kita nyari-nyari Indomie yang hangat-hangat ya. Sejauh ini teman-teman, kita udah jalan 495 km. Jadi dari Depok sampai ke titik ini di Dieng ini. Ini belum Dieng ya, tapi ini masih di Tambi. Ini 495 km. Terus baterai kita itu masih 77%. Jadi kalau tadi kita kan ngisi dari rest area KM Mama mau tuh mau di apa? Mau di ini? Sebentar Pak ya. Oh siap. iya, iya. Lagi bikin video sebentar. Oh iya. Siap. Jadi lupa tuh mau ngomong apa. Oh ya, dari tadi kan kita di rest area 379 itu kan 100%. Nah, jadi kalau teman-teman di situ nanti yang mau ke Dieng lewat jalur Tambi ini, pokoknya sampai titik Tambi ini aja nih di resto cafe apa nanti saya cari tahu ya, wine coffee kayaknya nih namanya. Nah, itu sisa 77%. Memang sih jarak kalau ke Diengnya itu masih 17 menitan lagi, tapi jalannya kayaknya nanjak-nanjak terus teman-teman. Jadi emang ngedrain baterainya agak lumayan, dari 100% masih 77% sampai sini. Jadi masih aman, masih ada 365 km lagi. Aman lah yang jelas. Oke, kita mau ngopi-ngopi dulu. Kita mau ngeteh, ngopi, Indomie, pokoknya yang anget-anget lah. Karena emang sayangnya nih hujan teman-teman, gerimis. Jadi kabutnya aja udah turun ya. Nanti kita kasih lihat ya. Kita kasih lihat keluar yuk. Pagi-pagi udah diguyur hujan tuh. Kita lagi di ini teman-teman ya. Di apa sih ini namanya restonya? Restonya namanya Kampung Atas Awan teman-teman tuh ya. Ada Indomie, kopi-kopian gitulah pokoknya. Ini pagi-pagi udah diguyur hujan. Jadi ternyata memang di sini setiap hari tuh hujan kalau pagi gini. Jadi ya emang kalau ke Dieng gini harusnya di bulan-bulan musim-musim panas ya teman-teman ya. Tuh lihat ya, mobil kita udah parkir cantik tuh di situ. Ini gerimis, nah tuh nggak ada matahari sama sekali, gelap. Kita masih nanjak terus ya, kita masih nanjak terus ke atas sana teman-teman tuh. Mungkin perjalanan nanti di depan tuh ada pertigaan. Kalau ke kanan itu ke Dieng. Kalau ke kiri ke mana tadi ya? Ke Boja kalau nggak salah. Anak-anak lagi pesan Indomie. Ya kalau dingin-dingin gini ya cocoknya Indomie lah. Indomie. Oh ada namanya itu Cafe Skendil. Cafe Skendil. Itu ada rempeyek. Enak juga nih rempeyek nih, nanti pakai ituan, pakai apa namanya, Indomie ya. Oke teman-teman, kita seruput kopi dulu. Alhamdulillah teman-teman, kita udah udah di villa-villaannya nih. Kita nginep di sini. Ini kayaknya sih baru banget dibuat ya, villa-villaannya ini baru banget dibuat. Jadi pas banget tuh, di situ ada tulisan Sikapuk Mountain View. Sikapuk Mountain View ini memang bener-bener di atas bukit gitu teman-teman. Tuh di atas bukit ya. Jadi kalau dilihat sih kayaknya baru banget ini, baru dibuat lah gitu. Karena banyak model-model kayak tuh di atas tuh ya. Itu yang paling enak sih di atas tuh, lihat tuh. Nah itu dia tuh. Itu paling atas banget tuh. Jadi apa namanya? Mandangnya langsung buka tirai aja langsung ke gunung ya gitu ya. Coba kita kasih lihat villa-villaannya gimana ya. Oke, kita nih ambil 2 kamar teman-teman. Kita ambil 2 kamar, di kamar sini sama sini. Sebenarnya ini bisa buat ini juga sih, apa namanya, nih ya, kita buka. Assalamualaikum. Tuh, jadi kayak gini bentuknya. Tuh, ya lumayan lah. Tuh udah ada Netflix, udah ada WiFi.
makan, minum, udah disiapin semua. Jadi udah kayak hotel ya villanya. Ya lumayan lah. Kamar mandinya juga ya begitu. Kita coba ke kamar anak yuk. Tuh, mandangnya langsung ke sini tuh. Lihat. Langsung di atas gunung ya. Langsung lihat Bebukitan gitu lah. Gunungan Bebukitan. Kita ke kamar anak-anak nih. Wah, tuh lihat kabutnya turun lagi ya. Tuh, jadi benar-benar nggak kelihatan tuh. Aduh, dingin banget sini. Tuh, Assalamualaikum. Wah, lebih luas ini ya? Iya. Lebih besar. Lebih besar, lebih luas. Ini apa? Kamar mandi? Kamar mandi. Terus, ini Netflix-nya bisa? Oh, passwordnya 12. Ini apa? Oh, tempat ngopi. Oke. Tuh, lihat ya. Mana kok mati Netflix-nya? Nggak nyala. Halo teman-teman, assalamualaikum, selamat pagi. Pagi. Kita lagi jalan-jalan di Dieng. Masa di hotel terus gitu lah, di villa terus kan. Jadi pagi ini jam 8 pas kita lagi jalan-jalan. Kita mau ngobrol sedikit tentang experience kita, pengalaman kita bawa mobil listrik ke Dieng ini gitu ya. Walaupun mungkin banyak teman-teman yang udah bawa kali ya mobil listriknya ke Dieng, atau juga banyak juga yang nggak berani bawa ke Dieng. Karena kemarin waktu saya tengah malam di rest area 275 itu saya ketemu sama pengguna mobil listrik Omoda i5. Ngobrol-ngobrol lagi ngecas. Saya bilang saya mau ke Dieng, dia bilang dia aja nggak berani gitu ke Dieng. Aduh, saya kayaknya belum berani deh di Dieng, kayaknya belum ada SPKLU dan segala macamnya. Jadi ya nggak apa-apa, itu kan terkaan dia atau tafsiran dia gitu ya. Sementara kita jalan aja, kita cobain gitu ya. Ya memang pengalaman kita nih kalau kita bawa ke Dieng teman-teman, better memang baiknya teman-teman bisa isi dulu kalau lewat jalur Wuleri ya. Lewat yang keluar pintu tol Wuleri itu kan langsung ke arah, bisa ke arah Tambi, bisa lewat tol Silangit gitu ya, tol Silangit atau tol apa itu, tol Kayangan, tol Kayangan itu bisa juga lewat situ juga. Intinya sih jalannya itu akan menanjak-nanjak terus teman-teman. Jadi jalannya itu akan nanjak terus, pasti ngedrain baterainya lumayan. Nah kemarin aja kita yang lewat Tambi, itu ngabisin baterai sampai di sini kurang lebih sekitar 65% apa 62%. Jadi maksudnya gini, sampai di sini, sampai di Dieng itu kurang lebih sekitar 60-an% lah gitu ya, di 60-an%, 62 atau 68% saya lupa. Nah, berarti kan kurang lebih sekitar hampir 40-an% lah ya kita pakai, atau 35-40% kita pakai konsumsi baterainya, karena memang nanjak-nanjak terus. Mungkin nanti akan terbayar saat turun gitu ya, saat turun mungkin ya drain baterainya malah nggak kepake sama sekali ya, karena turun terus, mungkin begitu, atau kepake pun mungkin sedikit. Tetapi pengalaman kita itu ya tadi lebih baik teman-teman isi full dulu di Wuleri, di rest area 379A itu teman-teman bisa penuhin dulu 100% di situ. Nah nanti karena sebenarnya dari rest area itu menuju ke Dieng itu hanya 29 kilo, 30 kilo lah. Kalau saya baca peta itu kurang lebih sekitar 30 kiloan aja. Tapi kan karena nanjak terus dan ekstrim nanjaknya, jadi ya drain baterainya lumayan banyak gitu ya. Nah terbukti kita kalau bawa BYD M6 aja, itu pokoknya kita ngedrain baterai kurang lebih sekitar 35%-an untuk sampai ke Dieng gitu teman-teman ya. Nah terus kalau udah kita di Dieng kan kita pasti kan jalan-jalan kan, kita mungkin ke Candi, ke Telaga Menjer, pokoknya banyak di sini destinasi wisata. Itu jalannya naik turun juga gitu, dan banyak juga jalannya naik terus gitu ya. Jadi kalau kita di sini sudah tadi anggap aja sisa 60-an% gitu ya, kita keluar makan malam, kita nyari kuliner, atau kita jalan-jalan wisata, itu kan ngedrain baterai juga gitu. Jadi
ya hati-hati juga nih. Kayak sekarang saya posisinya itu tinggal 57% nih. Sekarang lagi nanjak nih. Tuh, sekarang saya lagi nanjak terus karena saya mau ke Telaga Menjer hari ini, pagi ini gitu ya. Kita mau coba ngeliat katanya di sana ada yang bagus, wisata bagus gitu. Nah, intinya teman-teman tadi jangan keluar Wuleri itu dalam keadaan misalnya tinggal 60% gitu ya. Itu hati-hati juga. Padahal kalau saya udah di titik Dieng ini, saya coba buka aplikasi Charge In atau aplikasi PLN Mobile. Memang di sini ada, bukan di sini sih, di Wonosobo. Hanya ada di Wonosobo itu SPKLU, dan dia ada tersedia DC CCS2 yang 25 kW aja teman-teman. Jadi ada sih, cuman satu, DC-nya cuma satu, ada AC Type 2-nya ada satu juga gitu ya. Itu di PLN UP3 Wonosobo. Terus ada juga di Parakan itu di 20-an kiloan. Jadi ya itu sama juga udah turun lah ya. Nah, tapi kalau yang di Wonosobo itu ada DC CCS2 25 kW, itu lumayan. Itu jaraknya kalau dari Dieng ini 19 kilo gitu. Sebenarnya sih bisa sih teman-teman kalau paksain, tapi ya mungkin mampir dulu ke Wonosobo ya. Jadi nggak lewat Tambi, nggak lewat tol Kayangan ya teman-teman, mungkin lewat jalur utama Wonosobo. Teman-teman mungkin bisa mampir dulu ke situ, ke PLN UP3 Wonosobo, bisa juga sih seperti itu. Tapi kalau mau nyaman lewat jalur yang nggak terlalu muter jauh, lewat Tambi tadi atau tol Kayangan, teman-teman ya kalau bisa usahakan 100% di rest area 379 sebelum mau ke Dieng gitu ya teman-teman ya. Dari situ ya seperti saya ini, jadi saya udah jalan-jalan aja nih, udah jalan-jalan, ini masih 57%. Mungkin ya anggap nanti sampai di villa lagi gitu ya, anggap aja masih 50-an persen atau 45% ya masih bisa turun buat pulang sampai di rest area lagi gitu kayaknya. Saya mau informasikan bahwa trip B kita ya sejauh ini sudah jalan 550 kilo teman-teman. Jadi kita ini sudah jalan dari Depok kemarin itu 550 kilo. Wah, gunungnya bagus banget ya. Tuh gunungnya bagus banget, lagi kelihatan nih. Kebenaran lagi nggak hujan. Lagi cerah, jadinya gunungnya kelihatan. Nah, teman-teman, kita udah jalan 550-an kilo. Terus kalau kemarin kita udah hitung ya, di aplikasi PLN Mobile itu sekitar habis sudah 226 200 berapa kemarin? 226 atau 260 ribu teman-teman. Saya lupa 226 atau 260 ribu itu kita ngisi SPKLU ya, di rest area 57 asal isi aja 10 kW. Terus lanjut lagi di rest area Cirebon kita ngisi lagi di 275, terus kita terakhir di 379. Itu pokoknya total itu kita 260-an atau 226 gitu, saya lupa itu. Kurang lebih sekitar, yang jelas di bawah 300 ribu lah. Itu kita ngecas. Terus apa lagi ya? Saya mau cerita lagi. Oh ya, pengalaman saya juga medan turunan ya. Sebenarnya kalau ini sih udah berapa kali sih saya ngambil data waktu kita di puncak, waktu di puncak 2 Bogor ya, waktu kita camping dulu pertama kali kita juga udah ngambil data. Nah, di sini juga kebenaran karena banyak turunan juga. Saat kita nih sekarang lagi turunan nih teman-teman. Kita lagi turunan. Itu konsumsi baterai itu nambah teman-teman. Jadi regenerative braking-nya dia main banget. Jadi kayak sekarang kayak kemarin sore kita waktu keluar makan malam itu baterai kita tuh tinggal 62%. Tapi karena jalannya itu turun, mungkin turunnya sekitar 3 kiloan gitu ya, atau 4 kiloan, itu nambah sampai 66% teman-teman. Jadi dari 62% tambah 4%. Jadi lumayan ya. Tapi ya nanti tetap aja habis-habis juga saat kita pulang ke villa, nanjak-nanjak lagi gitu ya. Tapi ya intinya mobil BYD M6 ini regenerative braking-nya, energi recovery-nya main saat dipakai buat turunan gitu. Terus saya mau apa lagi ya? Kita mau informasikan, oh ya, banyak yang nanya bagaimana kelanjutan perihal bunyi-bunyi shock breaker depan gitu ya. Nah, alhamdulillah teman-teman,
shock breaker depan kita itu udah diganti 2 kali. Nah, semenjak diganti yang kedua kali itu dengan plat number yang berbeda ya, dengan plat number yang berbeda. Kan kalau yang pertama diganti, yang pertama itu kan plat numbernya masih sama dengan plat number yang sebelumnya. Nah, yang di pergantian shock breaker yang kedua itu beda teman-teman. Itu dia plat numbernya beda. Nah, alhamdulillah udah hampir sekitar 1 bulanan ini kita pakai terus mobil ini, sengaja kita pakai terus, kita mau tahu gitu. Ya alhamdulillah nih nggak ada bunyi-bunyi lagi teman-teman. Jadi belum menemukan bunyi-bunyi lagi dari shock breaker. Jadi ya mudah-mudahan ini udah solve lah gitu ya. Jadi udah nggak bunyi-bunyian lagi lah teman-teman. Gitu ya. Buat yang banyak nanya tuh kira-kira apa, gimana om ininya apa, shock breakernya gimana, apakah masih bunyi-bunyi apa enggak ya. Sampai detik ini setelah pergantian yang kedua udah nggak bunyi-bunyian teman-teman. Tapi saya nggak tahu ya nanti seperti apa ya. Mudah-mudahan sih soft lah gitu ya. Terus kita ini sebenarnya sudah mobil kita tuh sudah jalan, odo kita berapa ya? Odo kita tuh baru 3.000 teman-teman. Nih di sini 3.079. Jadi odometer kita 3.079. Mobil ini masih fresh banget, masih baru 3.000-an kilo aja gitu teman-teman. Terus apalagi ya kita mau bahas. Oh ya, saya nggak tahu apakah ini teman-teman juga ngerasain juga. Mungkin kayaknya sih sama kayaknya ya. BYD M6 ini sering banget dia ngebaca AEB-nya teman-teman. Jadi autonomous emergency braking-nya, walaupun itu kita disable ya, saya nggak kebayang kalau kita nggak disable. Saya nggak kebayang kalau AEB-nya, fiturnya itu kita nggak disable. Gitu, misalnya kita enable ya. Karena apa? Ini sering banget, terutama kalau lagi di jalan naik turun ya teman-teman ya. Kalau di jalan-jalan biasa, mungkin apa ya? Mungkin sesekali aja. Mungkin sesekali aja kita akan nemuin AEB itu terasa begini teman-teman. Jadi AEB itu dia tuh sebenarnya karena kita disable ya, sebenarnya dia itu pengen ngerem otomatis mendadak teman-teman. Tetapi karena kita disable jadi cuma sesaat. Jadi dia ngerem terus lepas lagi. Jadi kita ngerem, dia seolah mobil tuh mau ngerem terus dilepas lagi. Nah, saya nggak tahu apakah teman-teman juga ngerasain seperti itu kalau yang posisinya di disable ya fiturnya. Tapi kalau di enable saya yakin tuh ngerem mendadak bener-bener teman-teman. Nah, kalau di jalan biasa, di jalan-jalan umum biasa ya, itu terkadang aja tuh sesekali tuh suka seperti itu. Tapi kalau di tanjakan turunan, kalau kita lagi di tanjakan turun itu sering banget terjadi. Jadi kalau teman-teman lagi di tanjakan turunan yang meliak-meliuk, ada motor kanan kiri, itu sering banget teman-teman terjadi AEB-nya itu akan sering aktif. Nah, ya untungnya di disable. Cuma tetap bikin kaget kita gitu. Jadi seolah dia ngerem terus lepas lagi, ngerem terus lepas lagi, jalan lagi gitu. Nah, itu sering banget terjadi kalau jalannya lagi meliak-meliuk, naik turun. Itu sering banget nih BYD M6 itu begitu. Saya nggak kebayang kalau fiturnya kita enable, itu pasti akan bisa tabrakan beruntun mobil kita gitu. Nah, ini fiturnya kita disable teman-teman. Nah, di beberapa mobil EV saya yang lain, kalau kita disable dia nggak bakalan tuh terjadi begitu. Jadi harusnya ini kalau di disable pun, kalau mobil M6 ini kalau kita disable pun dia ada sensasi ngerem sesaat tapi langsung jalan lagi gitu loh. Jadi ngagetin gitu loh. Nah itu ya itu beruntung sih, masih untung saya seperti itu. Tetapi itu ngagetinnya itu kan saya nggak tahu mekanisme cakramnya apakah seperti apa tuh, dia ngerem sesaat terus lepas lagi gitu kan. Nah, tapi kalau di mobil-mobil EV saya yang lain, kalau udah kita disable ya udah, dia tuh nggak bakal ngebacain, nggak bakalan seperti itu, nggak bakalan ngunci terus lepas lagi gitu juga enggak ya, dia nggak bakalan ngerem gitu aja AEB. Tapi ini di BYD M6 itu sering banget terjadi seperti itu, ngerem sesaat terus lepas lagi karena fitur AEB-nya di disable. Tapi khususnya biasanya di tanjakan turunan. Nah itu saya nggak tahu tuh, tanjakan turunan yang ada lawan dari sana motor gitu. Nah itu sering banget kejadian. Kalau di jalan-jalan biasa yang datar-datar aja sih pernah juga kejadian, tapi jarang lah gitu ya, jarang gitu. Tapi
tapi kalau di tanjakan turunan teman-teman pasti nanti akan ngerasain. Saya nggak tahu, coba aja teman-teman apakah udah pernah ada juga yang ngerasain AEB-nya fiturnya hidup. Nah, kita coba ya nanti komen di konten kita yang ini. Oke, gitu teman-teman ya. Ini experience kita. Nanti kita totalin kira-kira berapa kWh kita butuh dari Depok sampai pulang lagi nanti ke Depok. Butuh berapa sih kebutuhan konsumsinya? Ya pasti sih ini nggak sesuai ekspektasi kita yang pengen irit ya, karena satu kemarin waktu perjalanan malam itu saya kebut-kebutan. Ini bukan untuk dicontoh ya teman-teman ya. Jadi saya yang ngilangin ngantuk lah, biasalah kalau perjalanan luar kota di tol mobil enak ya, supaya ngilangin ngantuk sedikit kita cari partner gitu kan, mobil lain di jalan supaya kita ngantuknya nggak begitu kerasa gitu kan. Nah terus lari ya 120, 140, 120, 140 begitu. Terus ya ini kita ke arahnya juga wisatanya ke Dieng, nanjak-nanjak gitu ya. Jadi ya drain baterainya akan lumayan juga gitu. Tapi saya ngobrol sama di resto ya, kita ngobrol di resto sama ada wisatawan juga yang dia dari Bekasi loh, bukan dari Depok, bahkan dari Bekasi harusnya lebih dekat. Itu bensin udah habis sekitar 600.000 teman-teman. Dia pakai BBM itu udah habis 600.000. Bayangin, kita baru ngisi 226 atau 260 saya lupa tuh. Nah itu udah beda jauh ya gitu kan. Ya gitulah pokoknya teman-teman, nanti kita kalkulasi ya, kita infoin ya nanti di akhir video ya. Sementara kita mau wisata dulu nih di area Dieng nih. Ini cuacanya mumpung lagi nggak hujan gitu ya. Oke, gitu dulu teman-teman. Kita lagi turun terus teman-teman ya, turun terus. Tadi dari Dieng ya, dari villa itu kan kita 49%, 50% lah gitu ya, 49-50. Kita udah turun nih di Bawang ya, di Bawang, daerah Bawang, Bawang gitu ya. Itu kita nambah nih jadi 53% teman-teman. Karena turun terus, energi recovery-nya kan main ya 30%. Nah, memang jalannya curam banget teman-teman. Pokoknya jalannya curam lah gitu ya. Nah, teman-teman, saya punya tips ya. Saya punya tips kalau di mobil M6 khususnya ya, BYD M6. Kalau di mobil Omoda E5, itu ada fitur Hill Descent Control. Jadi ada HDC-nya, ada Hill Descent Control. Teman-teman bisa aktifin tombol HDC-nya. Ya nggak perlu kita ngerem gitu. Jadi karena kalau turunan terus kan kita bahaya ya kalau kita pakai rem, injek rem terus, karena sepanjang jalan turunan tadi itu banyak banget warning pelang-pelang yang menyatakan bahwa ngasih info bahwa pastikan rem Anda berfungsi dengan baik, jangan selalu ngerem karena gunakan gigi rendah. Karena mungkin banyak kejadian meluncur hebat karena kanvas remnya panas gitu ya, karena kita ngerem terus ya. Nah, apalagi buat mobil-mobil matic, yang kalau mobil matic sebenarnya masih bisa juga kita pakai gitu ya, seperti engine brake-nya gitu kan. Nah kalau mobil listrik ini gimana? Nah terutama BYD M6 ini yang nggak ada fasilitas Hill Descent Control.